Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi channel Yalci Sam Official guys. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Kak Sam hari ini lagi ada di taman. Banyak teman-teman kita yang lagi libur hari ini ya guys ya. Gimana puasa kalian, lancar? Sehat-sehat ya. Happy holiday nih buat kalian. Hati-hati di jalan. Hati-hati kalau ke tempat yang rame ya guys ya. Waspada diri. Jaga barang berharga, handphone, jangan sampai ketinggalan. Amin. Dan jangan tergoda sama syaitan yang terkutuk yang membisiki kalian, ayo makan KFC aja. Jadi akhirnya kalian buka puasa deh. Aduh pusing deh kepala. Hari ini kayaknya saya mau bahas satu kisah ya guys ya. Baru kemarin nih teman kita pulang ke Indonesia, padahal dia baru aja selesai potongan 6 bulan guys. Dali-dali pengen dapat gaji full ya guys ya untuk bulan depannya, malah disuruh pulang. Di interminit langsung dadakan sama majikannya, dan subuh-subuh dia harus pergi ke bandara untuk melakukan penerbangannya. Saking mungkin gak ada kerjaannya majikan, sampai di check-inin sampai bandara. Wow, seberapa fatal sih kesalahan dari pekerja migran ini sehingga membuat agensi langsung naik ke rumah majikan dan langsung memulangkan pekerja migrannya. Mungkin agensi yang kemarin naik ke rumah majikannya yang mentransfer cecenya pulang lagi ke Indonesia. Semoga kalian dengar video saya guys ya. Apakah tidak ada keadilan untuk pekerja migran? Jangan mentang-mentang kita di sini masih potongan sehingga kita tidak diberikan kesempatan kedua untuk mencari majikan berikutnya. Mungkin ini warning nih kepada agensi-agensi di luar sana. Masih adakah hati nurani kalian untuk membantu kita para pekerja yang ingin benar-benar bekerja? Yuk kita bahas. Oke guys, pekerja migran ini 6 bulan yang lalu dia datang ke Hong Kong. Dia masih belajar guys. Tapi bagaimanapun si pekerja migran ini kita sebut saja Mbak Dewi. Mbak Dewi ini termasuknya orang yang suka cari informasi tentang pekerja migran. Aturan-aturan dia baca guys. Ya karena mungkin Mbak Dewi ini hobi membaca ya guys ya. Sehingga peraturan tentang ketenaga kerjaan dia belajar. Termasuk kalau kita bekerja dalam satu kontrak dan dijalankan, majikan meminta untuk bekerja di rumah satunya, maka pekerja migran ini wajib menolak. Karena apa? Karena yang nggak boleh guys ya. Nah, ini juga terjadi nih sama Mbak Dewi. 6 bulan dia ini ditekan. Keterbatasan bahasa kerja yang Mbak Dewi tahu adalah ya saya di sini sebagai kasarnya pembantu. Ya saya pengennya bekerja baik-baik aja. Karena saya membawa beban keluarga dan potongan PT dan agensi ya guys ya. Yang membuat dia ini hanya menerima sisa gaji yang nggak seberapa gitu. Potongannya lumayan, 2.250 per bulan guys. Jadi sisa gajinya itu ya sekitar 2.300an ya. Ya 5 juta lah ya. 5 juta, tapi kita nggak pernah tahu backgroundnya dia datang ke sini itu punya hutang atau beban di Indonesia ya guys ya. Oke, Mbak Dewi ini bekerja di keluarga yang cukup tajir ya. Kerjanya itu, rumahnya itu bukan flat, tapi rumah yang ada balkon atasnya guys. Jadi kalau dihitung itu tingkat 4, di atasnya balkon yang ada kacanya guys. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Dan kebetulan Mbak Dewi ini bekerja dengan 2 orang cece dari Filipina guys. Oke, dari Filipina. Jadi Mbak Dewi ini namanya juga anak baru ya. Mungkin si Filipina ini udah senior. Jadi majikan memberikan pekerjaan ke Mbak Dewi ini lumayan berat ya. Baru pertama kali kerja gitu ya, nggak ngerti bahasa, nggak ngerti yang namanya ngelawan ya guys ya. Akhirnya Mbak Dewi ini diberikan pekerjaan untuk bersih-bersih rumah aja. Yang Filipina itu menjaga anaknya cukup banyak. Ada 3 orang anak guys. Jadi 2 cece itu bekerja fokus ke anak sama masak. Mbak Dewi ini kerja bersih-bersih aja, lumayan kak. Gempor kak setiap hari saya. Bangun jam 5:30 pagi, tidur sekitar jam 12 itu baru mandi. Karena apa? Kerjaan. Padahal maksud saya kak, yang penting kan dikerjain gitu. Mau lantai 1 jam berapa, lantai 2 jam berapa, lantai 3 jam berapa, harus dikerjain semua dalam sebelum majikan itu pulang kerja. Majikan laki-lakinya pulang kerja. Termasuknya majikan perempuan ini stay di rumah guys. Majikan laki-laki aja yang kerja. Ya mungkin tajir ya. Nah, ditambah tekanan emosional si majikan perempuan ini benar-benar parah. Pada waktu itu Mbak Dewi pernah tuh ada di dapur, dipanggil, Dew,
Saya itu kak lagi bikin obatnya singsang. Masa iya mau saya tinggal? Saya bilang, wait, tunggu. Malah banting-banting barang kak. Bludak. Kayak ini, kayak apa namanya? Kayak ngajak ribut tetangga ya guys ya. Terus teriak-teriak, kok Laila. Setiap hari kak saya di situ. Saya kaget, mental saya benar-benar kena kak. Saya seolah-olah kayak dibuang, diinjak-injak, digerus-gerus gitu kak. Nggak ada harganya saya ini. Tapi ya saya jalani aja kak, karena saya pengen kerja baik-baik di sini. Akhirnya saya lalui itu kerja, meskipun saya harus ngelap hiasan rumah sampai 11 kali dalam satu hari saya lakuin. Saya nggak pernah sarapan kak. Saya makan itu sarapan digabung sama makan siang. Setengah 12 kak, saya baru diisi perutnya. Ya, yang kedua, Cece itu ya jangan diladenin lah kak. Karena kalau misalkan dibandingkan dengan kerjaan saya itu jauh banget. Ya di anak tirikan ya wajar. Semuanya Filipin, mengerumpi dengan bahasa mereka. Ya saya cuma senyum-senyum aja. Ya saya berjuang aja kak demi keluarga. Akhirnya di sebuah kasus di mana Mbak Dewi ini dipanggil, Dew sini, duduklah majikan perempuan ini di sofa. Terus ngomong tuh, ada adiknya majikan yang baru pulang dari Amerika. Majikan perempuan ini menugaskan ke Mbak Dewi, Dew besok kamu ke rumahnya si Mumu ya. Ya saya nanya kak, mau ngapain? Terus bersihkan, soalnya dia baru pulang dari Amerika. Jadi saya tugaskan kamu untuk bersihkan di rumahnya Mumu ya. Karena saya tahu aturannya kak, makanya saya bilang sama majikan saya, sorry Dai, saya nggak mau. Saya tolak pada waktu itu. Itu sudah masuk potongan ke 6, mau gaji full ya guys ya. Ini singkat cerita aja konfliknya nih guys. Akhirnya karena ketidaksukaan ditolak oleh seorang pembantu, harga diri majikan ini terluka mungkin. Ya memang dalam 6 bulan itu ya konflik itu ya berjalan ya guys ya. Yang cekcok lah, nendang-nendang pintu lah, kalau itu. Ya saya bilang kalau majikan saya ini stres gitu, marah sendiri, nggak suka sama saya. Akhirnya setelah penolakan itu, majikan langsung cemberut karena dia nggak bisa jawab setelah Mbak Dewi ini ngomong kalau peraturannya itu nggak boleh. Ternyata apa yang dilakukan kak? Saya mandi pada waktu itu, disuruh cepet-cepet mandi jam 9. Saya bingung, saya mau ngapain disuruh mandi cepet-cepet. Akhirnya disuruh mandi, ternyata ada yang ngetok pintu setelah saya selesai mandi. Tok. Dibukalah oleh Cece yang satu Filipin itu. Akhirnya yang datang adalah agensi saya. Laila, dengan muka manisnya majikan ini menyambut agensi. Terus suruh duduklah di meja makan, tepatnya di lantai 2. Terus agensi ini ngomonglah sebentar sama majikan, dan pada akhirnya majikan udah tahu kalau saya selesai mandi dan dipanggil, Dewi Ikolai. Duduklah di situ satu meja itu agensi dan saya duduk. Dan majikan ngomong, kalau misalkan saya disuruh pulang besok jam 9 malam, jam 9 pagi guys, penerbangan jam 9 pagi, jam 9 malam saya langsung di interminate, disuruh tanda tangan surat interminate. Subuh saya disuruh ke bandara bersama majikan, diantar oleh mobil, langsung di check in kan, langsung masuk ke imigrasi dan pulang. Tidak diberikan kesempatan saya untuk mencari majikan lagi. Tidak diberikan kesempatan untuk menunggu 14 hari masa visa saya. Akhirnya, setelah tanda tangan, saya membaca sebuah alasan dari interminate saya, di mana alasannya tuh kayak gini guys. Jadi alasannya ini Mbak Dewi ini kalau dikasih tahu ngeyel, terus suka membantah, terus nggak ngerti bahasa, dan dia ini tidak cocok bekerja dengan keluarga majikan tersebut. Padahal dalam hati Mbak Dewi ini dibuat-buat alasan. Kurang apa? Kalau misalkan nggak percaya saya kerja, lihatlah CCTV-nya, di mana saya harus mencuci tangga dari lantai 1 sampai lantai 4 setiap hari. Kalian bayangin aja, kalau tangganya satu lantai itu ada 20 tanjakan aja sehari, berarti saya harus mengelap 80 tanjakan setiap harinya. Apakah itu nggak diperhitungkan oleh majikan? Hanya karena saya menolak bekerja 2 rumah, saya dizolimi oleh majikan. Keterbatasan bahasa, dan saya benci agent yang pada waktu itu datang kak. Saya benci sekali. Dia seolah pro dengan majikan. Dia ke rumah memberikan tiket yang sudah ada nama saya tanpa kompromi, tanpa memberitahukan saya terlebih dahulu. Kasih tahu kak, agent yang seperti itu salah Mbak Dewi apa? Agent, kata Mbak Dewi, salah Mbak Dewi apa? Kok kamu nggak ngasih kesempatan kedua belah pihak?
Jangan hanya karena dia itu seorang majikan. Ingat, kita juga bayar loh kalian. Bahkan sebulan 2.500 kita juga bayar loh kalian. Jangan kita ini bekerja di sini gratis. Aduh, kayak bisa marah. Astagfirullah. Emosi guys, sayangnya jadi iya ya. Mbak Dewi ngomong, siapa yang mau percaya saya, Kak? Imigrasi nggak bisa mendengarkan alasan saya. Karena apa? Karena saya langsung disuruh masuk bandara. Iya ya guys ya. Ya sedih juga ya guys ya kalau kayak gini. Akhirnya Kak, karena saya terluka harga dirinya, saya juga berontak nggak bisa karena saya di situ dibenturkan oleh agensi dan majikan. Tiket pesawat saya sudah dikasih. Akhirnya saya tanda tangan. Hak-hak saya memang dikasih Kak, semuanya, gaji, uang interminit dan lain-lain. Jadi saya pulang itu ya lumayan Kak, bawa uang sekitar lebih dari 5.000-an lebih. Ya bersyukurnya bisa lebaran di rumah ya guys ya. Ya tapi ya kesal juga ya guys ya, baru selesai potongan loh. Aduh, kan dia juga kan di PT lama ya guys ya, kasihan sih ya. Iya si Iba ya guys ya. Akhirnya guys, sampai majikan itu, saya kebelet pipis jam 3 malam guys. Apa yang terjadi? Saya lihat majikan saya itu ada di sofa lagi nonton TV. Dia rela begadang karena takut saya kabur. Sampai akhirnya saya bilang sama majikan, saya ini sudah bukan pembantu kamu. Kenapa kamu itu memperlakukan saya seperti ini? Akhirnya kan saya ngomong jam 3 malam di situ sama majikan. Ya kebetulan ya Mbak Dewi ini ya sedikit-sedikit bisa lah ngomong bahasa Inggris ya guys ya. Jadi tenang aja, saya nggak mungkin kabur dari rumah kamu. Langsung saya balik lagi ke kamar Kak. Setelah itu jam 4:30 saya sudah siap dengan koper saya mau pulang ke bandara. Akhirnya dibawalah, majikan saya itu kan punya supir Kak. Akhirnya saya, majikan dan supir langsung ke bandara, langsung di-check-in kan oleh majikan dan tidak diberikan untuk sarapan terlebih dahulu. Saya disuruh masuk tuh cepet-cepet ke imigrasi, suruh nunggu di dalam. Akhirnya saya goodbye Hong Kong. Saya pulang ke Indonesia dengan kegagalan, dengan keadaan yang saya tidak bisa berontak dan saya tidak bisa membela diri dan saya juga tidak bisa mencari pekerjaan lagi. Menurut kakak bagaimana ini? Oke, menurut kalian gimana guys? Ya jelas ya, ini Mbak Dewi ini dizolimi. Siapa sih yang mau percaya alasan kita ya guys ya? Selain kita hanya bisa berbagi kisah, apa yang harus kita lakukan menghadapi majikan seperti ini. Oke, kalau kayak Disam boleh sarankan ya guys ya. Kalau kalian masih dalam potongan, kalian manut aja deh apa yang dilakukan oleh majikan ya guys ya. Manut aja dulu, mencari aman setelah kalian lepas potongan. Kenapa kayak Disam menyarankan seperti itu? Karena untuk membuka kunci data kalian yang masih dikunci oleh PT dan agensi. Jadi saran kayak Disam, kalian manut aja deh selama 6 bulan. Meskipun tekanan batin, sakit hati ya guys ya, kalian sabarin aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawatin aja. Kita yakin sama Allah bahwa Allah itu akan memberikan keadilan ya guys ya. Dimana saat kalian selesai potongan seperti Mbak Dewi tersebut, bekerjalah 1 bulan lagi. Kita lihat perkembangan majikan, apakah masih seperti itu atau enggak. Nah, yang harus kalian belajar dari sisa potongan gaji tersebut, kalau misalkan memang kerjaan kalian sudah tidak nyaman, kalian harus punya tabungan guys, di mana mengantisipasi kalau kalian melakukan notice, 1 month notice ya guys ya, itu artinya kalian harus siap pulang ke Indonesia terlebih dahulu. Otomatis saat kalian menunggu visa baru di Indonesia, setidaknya kamu punya tabungan. Oke, kalau misalkan kamu nggak punya tabungan, di bulan ke-7, bulan 8 kalian simpan gajimu yang utuh itu untuk antisipasi kalian tunggu visa. Nah, saat 7 bulan, 8 bulan data kamu sudah terbuka oleh PT dan majikan, itu artinya kamu bisa mencari majikan baru. Oke, yang harus kalian simpan adalah uang jaminan yang harus kalian pikirkan. Agensi akan membantu kalian mencari majikan, asalkan saat tanda tangan kontrak dan kalian menunggu visa di Indonesia, kalian diwajibkan untuk menitipkan uang jaminan. Nah, masing-masing agen itu tergantung ya guys ya, ada yang minta 3.000, ada yang 4.000, tapi uang jaminan tersebut pasti akan dikembalikan ke kalian saat kalian datang lagi ke Hong Kong. Jadi saat kalian sudah 7 bulan nih, gaji 1 bulan ini saya simpan untuk uang jaminan agensi lah. Nah, saat kalian sudah tidak sanggup bekerja di majikan tersebut, kalian boleh mengajukan 1 month notice, di mana kalian harus mencari agensi baru untuk membantu kita ya guys ya. Nah, kita datang tuh ke agensi yang baru. Kak, boleh nggak saya cari majikan? Saya 7 bulan nih, 8 bulan sudah bekerja. Kira-kira saya juga udah dibuka nih datanya, tolong dicek. Nah, kalau kata agensi baru kamu, data kalian sudah dibuka, otomatis kalian bisa mencari majikan baru. Kalau kalian sudah cimeng, itu artinya berarti kalian sudah boleh melakukan 1 month notice terhadap majikan lama kamu yang suka menzalimi kamu ya guys ya. Oke, berarti 1 month notice itu sudah terkirim ke majikan baru, otomatis bulan depan kamu out dari rumah majikan. Setidaknya kamu sudah mendapatkan majikan baru, dan setelah keluar kamu siap pulang ke Indonesia dengan uang tabungan kamu, dan kamu juga sudah punya uang untuk menitipkan uang jaminan ke agensi. Easy kan?
gampang kan untuk menghadapi persoalan hidup. Ini hanya perkara waktu, kalian sabar guys. 7 bulan aja, 8 bulan aja kalian kerja. Ikuti saran saya guys ya. Semoga kalian selalu dilindungi. Jangan salah langkah, jangan gegabah. Belajar dari kasusnya Mbak Dewi. Iya kan? Nah, kalau kasusnya Mbak Dewi seperti itu, apa yang dilakukan? Mbak Dewi harus datang ke PT untuk menanyakan apakah data saya bisa dibuka karena saya sudah lunas potongan. Setelah PT sudah menyatakan sudah dibuka, ya berarti proses awal lagi untuk datang ke sini ya guys ya. Itu dia. Makanya kalau kita sudah datang ke Hong Kong, kalau kita masih pengen kerja di Hong Kong, maka ikuti aturannya seperti itu. Karena apa? Majikan ya kita harus sadari kalau mereka licik ya guys ya. Nah, dari kelicikan itu kita juga harus pintar sebagai pekerja migran. Mungkin itu aja sharing Kak Yadizam hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak baru di luar sana guys ya. Hati-hati bekerja dan semangat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.